Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Kami dari kelompok 2 pedagogik akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai status keilmuan pedagogik. Menurut para ahli, pandangan ilmiah tentang gejala pendidikan itu atau pedagogik merupakan ilmu tersendiri, sejajar dengan ilmu-ilmu tentang humanisme atau human science seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Pendapat tersebut dapat dikaji dengan mengacu pada 3 kriteria keilmuan, di antaranya objek studi pedagogik, metode studi pedagogik, dan sifat sistematis dari hasil studi pedagogik. Objek studi ilmu terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya. Sedangkan objek formal adalah suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Dalam hal ini, objek material dari pedagogik adalah manusia. Sedangkan untuk objek formalnya berupa fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Dalam rangka operasinya, metode ilmiah dijabarkan ke dalam metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Beberapa filsuf dan ilmuwan tertentu mengemukakan pendapatnya bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian bagi ilmu-ilmu kemanusiaan, sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian bagi ilmu-ilmu kealaman. Berbagai hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan pedagogik dalam rentang waktu yang cukup panjang telah membangun suatu pengetahuan yang sistematis. Salah satu contohnya adalah melalui studi terhadap fenomena pendidikan dengan menggunakan metode fenomenologi. Lanchfeld dalam Fadilah 2015 membangun teori pendidikan anak atau pedagogik teoritis yang berisikan berbagai konsep esensial yang saling berhubungan secara terpadu, sehingga memberikan kejelasan pemahaman mengenai makna pendidikan anak sebagai suatu tindakan perbuatan insani yang tidak mekanistik. Adapun fungsi pedagogik diantaranya 1. Menyatu padukan temuan hasil studi mengenai objek tertentu. Ilmu merupakan suatu sistem pengetahuan teratur yang merupakan salah satu fungsi atau tugas pedagogik yang menyatu padukan temuan hasil studi mengenai fenomena pendidikan, sehingga merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur mengenai pendidikan anak. 2. Menjelaskan dan memberikan petunjuk atau deskriptif dan preskriptif. Pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak atau deskriptif, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. 3. Memprediksi. Penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. 4. Mengontrol. Pedagogik dapat melakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak baik yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi. 5. Mengembangkan. Pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Pedagogik mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu memiliki fungsi preskriptif. Lalu selanjutnya pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu praktis. Pedagogik sebagai ilmu empiris. Objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan tersebut berada dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak yang berlangsung di berbagai lingkungan. Pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Situasi pendidikan berada dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dan anak. Sebagai suatu kesatuan badani rohani, manusia melampaui benda-benda, tumbuhan maupun hewan. Pedagogik sebagai ilmu normatif.
Pedagogik berfungsi mempelajari fenomena pendidikan dengan maksud untuk memahami situasi pendidikan tersebut sebagai objek studinya. Selain itu, pedagogik berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Pedagogik sebagai ilmu praktis. Makna pedagogik bukanlah ilmu untuk ilmu, juga bukanlah ilmu yang bebas nilai. Pedagogik merupakan suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan untuk bertindak atau untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, pedagogik bersifat ilmu praktis. Lalu, hubungan pedagogik dengan disiplin lain. Pedagogik mengadopsi konsep atau teori dari ilmu-ilmu lain dalam mempelajari fenomena pendidikan. Misalnya, pedagogik mengadopsi teori perkembangan anak dan teori belajar dari psikologi, pedagogik mengadopsi filsafat tentang manusia atau antropologi dan lain sebagainya. Struktur atau sistematika pedagogik. Pedagogik dapat dikelompokkan menjadi dua cabang, yaitu pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Pedagogik teoritis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Pedagogik praktis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek mendidik anak. Sistematika pedagogik dari M. J. Lanchfeld, Majid Nur, dan J. M. Daniel mendeskripsikan sistematika pedagogik menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pedagogik teoritis, yang terdiri atas pedagogik sistematis dan pedagogik historis. Pedagogik historis terdiri atas sejarah pendidikan dan pendidikan komparatif. Sejarah pendidikan dibedakan menjadi sejarah teori pendidikan dan sejarah praktek pendidikan. 2. Pedagogik praktis yang terdiri atas pedagogik di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Pedagogik di sekolah terdiri atas administrasi sekolah, didaktik atau metodik, dan kurikulum. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.